Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Thumma usasan ila Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazi. Masusan ila Syekh Ahmad bin Husain, masusan ila Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun apa sekarang? Wajib mandi. Mujibil ghusli. Faslun fi mujibil ghusli. Perkara yang mewajibkan mandi. Ini agak serius teman-teman. Maksudnya agak serius, jangan terlalu banyak tertawa nanti ya. Ya karena yang kita bahas banyak yang ada anunya itu sedikit. Kalau ini seharusnya tidak dengar ya nanti. Bawa itu. Sempet kopeng. Faslun fi mujibil ghusli. Fasal ini menerangkan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Ada apa sih yang disebut dengan mandi? Mandi itu ada istilahnya mandi wajib. Mandi wajib itu dilakukan ketika orang melakukan 6 hal berikut. Itu adalah wajib mandi bagi orang tersebut. Yang kedua ada mandi sunnah. Nanti penjelasannya di bawah. Yang ketiga mandi biasa. Yang dimaksud dengan mandi biasa bukan mandi wajib, bukan pula mandi sunnah. Seperti apa itu mandi biasa? Seperti mandi yang kalian lakukan setiap hari. Itu sudah mandi. Jadi kalian kalau mandi setiap hari itu kan seluruh tubuh dibasahi dengan air. Itu namanya mandi. Kalau cuma wajahnya yang dibasahi dengan air itu bukan mandi, tapi mandi samua. Atau dalam bahasa Maduranya araop. Beni araop itu mandi beni araop. Jadi itu di dalam bahasa Arab pun juga sama. Wal ghuslu adapun mandi lugatan secara bahasa sayalanul ma'i ialah mengalirkan air ala syai'i terhadap sesuatu mutlakon secara mutlak. Ini artinya mandi secara bahasa. Jadi kalau teman-teman ini mengalirkan sesuatu, mengalirkan air kepada sesuatu sudah masuk kategori mandi. Contoh, kalian menyiram bunga, itu secara bahasa sudah mandi. Berarti memandikan bunga. Nah, itu. Cuma kalau di dalam bahasa kita bunyi, kamu ngapain? Saya baru selesai mandikan bunga. Kalau bunga itu bukan memandikan tapi menyiram. Itu dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya ghuslun itu sudah masuk kategori juga. Akan tetapi yang dimaksud dengan ghuslun di sini bukan itu, tapi ghuslun yang dimaksud adalah definisi ghuslun secara syariat. Wa syar'an dan definisi mandi secara syariat
Sayalanuhu ialah mengalirkan air ala jami'il badani ke seluruh badan biniyatin mahsusatin dengan niat tertentu. Ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya, ya bukan mandi wajib nanti. Walladzi adapun sesuatu yujibu yang mewajibkan apa alladzi al-ghusla akan mandi sittatu asya'a ialah 6 hal. Salatatun adapun 3 minha dari yang sittah tashtariku ialah berkongsi atau berserikat atau sama-sama ada fiha di dalam sittah ar-rajulu fiha di dalam salasa itu ar-rijalu siapa laki-laki wan nisa'u dan perempuan. 3 macam itu laki-laki dan perempuan masuk dalam 3 ini, sedangkan 3 sisanya ini tertentu bagi perempuan. Karena tertentu bagi perempuan ini kalian tidak harus mendengar ini, tidak apa-apa. Tapi kalau nanti istrinya tidak tahu, ya kalian harus tahu kewajiban suami. Karena kalian calon suami semua, ya wajib tahu sekarang berarti. Wahia adapun yang salasa iltiqaul hitanaini. Wapa ya. Mau diartikan apa ini? Iltiqaul hitanaini ialah bertemunya 2 sunatan. Mak beda kode-kode. Hitanain ini artinya tuh, hitan itu kan sunat. Kenapa? Itu yang punya laki-laki dan punya perempuan itu disebut dengan hitanain, 2 sunatan. Karena yang laki-laki itu kan disunat, dibuanglah kulupnya yang ada di atasnya helm itu kan dibuang. Yang perempuan juga dibuang, disunat juga yang perempuan. Pentilnya itu kan disunat juga itu sedikit. Katanya, saya tidak pernah lihat secara langsung. Makanya itulah sehingga disebut dengan hitanain. Itu bertemunya dua kemaluan. Ini bahasa Arab ini halus teman-teman. Hitanain. Seandainya langsung mengatakan adalah jima itu langsung itu atau setubuh gitu. Enggak kan, bahasanya ini halus sekali. Hanya teman-teman ini pas ketika mendengar apa itu ya, ketika sudah bertemu hitanain maka wajib mandi. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqai, wa yu'abbaru dan diperhitungkan an hadzal iltiqai dari pertemuan ini diperhitungkan bi'ila jihayyin dengan memasukkan orang yang hidup, wadihin yang jelas, ghayyaba yang menancapkan, siapa hayyin menancapkan hasyafataz zakari kepada helm zakarnya, minhu dari hayyin au qadraha atau menancapkan kepada seukuran hasyafah, min maqtu'iha dari terpotongnya hasyafah. Menancapkan ke mana? Fi farjin, ke farji. Nak kana pas akelek re. Duh, masa ndak mau dibaca teksnya ini? Kalau ndak dibaca nanti kalian ndak tahu gimana nanti. Jadi itulah yang disebut dengan iltiqaul hitanain. Jadi bertemunya 2 kemaluan itu adalah
si laki-laki yang mempunyai yang panjang, itu yang panjang itu zaidnya itu ditancapkan ke yang lubang, ditancapkan ke lubang. Ketika ditancapkan ke lubang, maka ini perlu diperhatikan, redaksinya di sini adalah menancapkan hasyafah zakar, bukan menancapkan zakarnya, tapi hasyafahnya. Sehingga anggap saja ini adalah hasyafah. Kalau teman-teman tidak tahu hasyafah kalau helmnya itu punya kamu bagian depan, inilah. Anggap saja ini. Bagian sini ini hasyafah namanya. Ini batang. Ini batangnya. Jadi ini harus tahu teman-teman. Ini serius ini. Kalau tidak tahu ini bahaya nanti. Orang wajib mandi ketika helmnya di sini sudah masuk. Walaupun tidak masuk semuanya ke sini. Walaupun tidak masuk semuanya sampai sini. Tapi cukup masuk sampai sini saja, maka itu sudah wajib mandi. Ya, wajib mandi. Yang wajib mandi itu bukan cuma yang punya zakarnya, tapi yang dimasuki juga wajib mandi. Baik yang memasuki ataupun yang dimasuki sama-sama wajib mandi. Ini harus tahu. Kenapa kok harus tahu? Karena kalau tidak tahu ini efeknya nanti ketika sholat. Kalau ternyata sholat dalam keadaan hadas, dalam junub, kan dah sah sholatnya. Efeknya ke sana. Makanya teman-teman harus tahu. Ya, masuk sini. Tapi kalau teman-teman masuknya tidak sampai ke hasyafah, ini saya batasi lagi, hasyafah di sini. Kalau cuma digesek-gesekkan, digesek-gesekkan di luar, dicium-ciumkan, digesek-gesekkan, itu tidak wajib. Makanya di dalam hadis itu kan ada seorang sahabat yang mengadu ke Rasul. Ya Rasul, ini jujur sahabat ini, memang kata-kata sahabat ini jujur, sama dengan santri-santri Sukorejo. Ini jujur-jujur semua. Kalau yang melakukan pelanggaran ngaku, saya kemarin tidak masuk. Kenapa? Tertidur. Jujur ini, saya akui memang santri-santri Sukorejo ini jujur-jujur semuanya. Kalau melakukan pelanggaran langsung ke keamanan. Saya tadi malam merokok tidak sengaja karena ikut teman yang merokok. Saya harus dihukum. Jujur itu bagus daripada kalian pulang ke rumah membawa dosa yang di pondok, itu kan tidak bagus. Ngaku itu lebih baik, insyaallah barokah. Lanjut, Mbak Malah. Sahabat yang jujur. Ya Allah, mari ya pikiran. Sahabat Nabi itu ada yang mengadu, ya Rasul, saya bersetubuh, saya berzina. Anda, kamu itu bercanda. Bilang lagi, enggak ya Rasul, saya berzina sungguhan. Enggak, paling cuma punya kamu disentuh-sentuhkan cuma. Ya. Rasul itu mengatakan, ini cuma disentuh-sentuhkan, enggak sampai dimasukkan. Enggak ya Rasul, saya serius sampai menancapkan itu ke dalam. Berarti di situ kalau redaksinya, kalau cuma digesek-gesekkan gini, itu kan tidak wajib mandi. Dalam artian tidak masuk kategori berzina. Berzina yang dimaksud adalah zina yang harus dirajam. Sama juga dengan yang tadi. Kalau cuma digesek-gesekkan, itu tidak wajib mandi. Baru ketika sampai ke hasyafahnya, tidak sampai ke sini, itu sudah wajib mandi. Harus tahu teman-teman. Bagaimana sekarang kalau tidak punya ini? Copot ketika asonat dicopot ketok. Ini makanya teman-teman kalau sunat harus ke dokter ya, jangan sunat sendiri. Nanti disunat sendiri pakai pisau, ya maka jangan seperti itu. Ya, di mana batasnya? Ke dokter itu kan jelas sudah. Oh sampai sini lah. Kalau sekarang tidak ada hasyafahnya, dipotong, panjangnya sampai sini. Usah kelang mana? Ya, panjangnya sampai gini. Kita ukur hasyafahnya ini panjangnya berapa? Oh, tiga jari semuanya. Maka diukur juga 3 jari. Nah, ketika sudah masuk ke ukuran hasyafah ke sini, itu juga wajib
mandi. Ketika cuma bagian depannya, ya enggak juga. Ini harus diketahui teman-teman. Itulah namanya hukum. Kalau tidak diketahui, nanti kalian bersalah, ya jangan salahkan. Boh, akabit lu praktek ke wa yusiru dan menjadi al-adamiyu siapa manusia al-mulaju fihi yang dimasuki yang dimasuki siapa ai manusia itu junuban ialah junub. Jadi yang dimasuki atau korban pemasukan, nah itu juga wajib seperti yang dikatakan tadi, bukan cuma yang memasuki dan dimasuki itu sama-sama wajib mandi. Wajibnya mandi itu biilajima sebab dimasuki sesuatu dzukira yang telah disebutkan apa ya zakar dan hasyafa dan qadruha itu. Bagaimana kalau mayit? Amal mayitu fala yu'adu ghusluhu biilajin fihi. Amal mayitu adapun mayit fala yu'adu maka tidak perlu diulang ghusluhu apa mandinya mayit biilajin fihi sebab dimasuki fihi pada mayit itu. Jadi kalau ada mayit yang dimasuki dalam artian mayit yang jadi korban, ya tidak teman-teman. Mayit ini dimasuki atau memasuki, kita tak mungkin mayit memasuki karena pas bade mayit temu jaga teman entar si guru si Odi. Jadi ini kalau ada mayit sudah selesai dimandikan, sudah siap-siap dikafani, kok pada malam pertama kepikiran, padahal baru malam pertama kamu dek kok sudah meninggal. Kepikiran lagi masih ngejreng-ngejrengnya itu. Obatnya yang tadi malam masih belum habis, masih bersisa. Ngeriat terkos punya kalian itu. Nah akhirnya yang lain keluar dulu saya tadi malam belum selesai katanya. Istrinya keburu mati duluan. Nah elakoni seorang suaminya semuanya elakoni kan. Ya elakoni lah seperti itulah. Bagaimana kalau ada seperti itu kasusnya? Maka yang wajib mandi adalah si suami tadi. Sedangkan si mayit yang perempuan tidak wajib. Bagaimana kalau dibalik? Sekarang mayitnya adalah laki-laki, yang hidup adalah perempuan. Baru pengantin pertama juga. Iya, kalau sudah mayit memang tak odi karena. Tapi ini katanya, saya juga tidak tahu karena alhamdulillah belum pernah melihat mayit yang terus hidup itunya. Katanya ada pil khusus yang itu meskipun orang mati itunya tetap berdiri kan. Katanya ini saya tidak tahu ini. Lah, ini kita seumpama namanya hukum teman. Seumpama ada pasutri yang baru malam pertama kemudian suaminya mati, kemudian ketika mati itunya tetap berdiri tegak, tak ada tedung. Nah, tetap Nah, bagaimana itu? Si istri masih kepikiran juga. Mana ya tadi malam emannya. Terus karena masih berdiri selesai dimandikan semuanya selesai dimandikan si tamu keluar yang memandikan. Tinggallah dia berdua di dalam. Karena ininya berdiri eman kan pas elakoni binina. Punya dianukan sama istrinya itu. Maka yang wajib mandi ya istrinya. Suaminya enggak. Kenapa? Karena sudah mati. Intinya kalau sudah mati ya enggak wajib. Cuma di sini redaksinya adalah ilaj sama sebenarnya. Mayitnya baik perempuan ataupun laki-laki sama-sama. Wa ammal hunsa adapun cewek al-muskilu, cewek yang muskil, hunsa muskil, fala ghusla alaihi maka ialah tidak wajib mandi sama sekali alaihi bagi hunsa muskil bi ilaji hasyafatihi sebab menenggelamkan hasyafahnya au bi ilajin fi kubulihi wala bi ilajin fi kulubihi
fi kubulihi, dan juga tidak wajib sebab dimasuki pada kubulnya. Jadi kalau unta muskil, kalau cuma punya dia zakar hasyafahnya saja dimasukkan ke orang lain, itu tidak wajib mandi. Begitu pula kalau punya dia cuma farjinya yang dimasuki, tidak wajib mandi. Bagaimana caranya? Harus baru semuanya, ininya masuk, ininya dimasuki. Nah, itu baru wajib mandi. Itu kalau unta muskil. Makanya sering saya katakan ini kayaknya cuma ada dalam pengandaian yang sama-sama berfungsi. Kayaknya saya pernah ada baca di media sosial ada, tapi itu ada yang tidak berfungsi, teman-teman. Sehingga dioperasi, yang satu dihilangkan, menjadilah satu yang paling maksimal berfungsinya itu. Wa minal mustaraki, dan ialah termasuk dari yang berkongsi juga, artinya bagi laki-laki dan perempuan, inzalu ay hurujul maniyyi, ialah keluar mani, min syahsin, dari seseorang, bi ghairi ilajin, tanpa memasukkan. Wa in qallal maniyyu, sekalipun sedikit al maniyyu apa mani, kakotrotin, seperti setetes. Walau kanat, sekalipun ada apa kotro itu, ala launid dami, ya berwarna darah merah, tetap wajib mandi. Walau kana al-khariju bijima'in au ghairihi, walau kana, sekalipun ada al-khariju, siapa orang yang keluar mani, bijima'in itu sebab jima, au ghairihi, atau lainnya jima, fi yaqdatin, pada waktu terjaga, jaga, bangun, au naumin, ataupun dalam keadaan tidur, syahwatin au ghairihi, bisyahwatin sebab syahwat, au ghairihi, atau lainnya syahwat. Intinya kalau keluar mani itu wajib mandi, baik maninya itu sedikit ataupun banyak, warnanya berwarna mani, warna putih ataupun warna merah, selama itu adalah mani maka wajib mandi. Walaupun keluarnya itu tidak karena bersetubuh, tapi karena ya tiba-tiba karena diapakan sama kalian terus keluar, wajib mandi itu anak. Jangan ponda, ini kan tidak berjima saya, cuma digitukan cuma, tidak wajib, jangan dikira. Tapi kalau dilus-elus, kemudian setelah dilus-elus ketika hampir keluar, ditahan sama kalian, dihentikan, pas tidak sampai keluar bagaimana? Ya tidak wajib mandi, kan tidak keluar mani, cuma hampir, tidak wajib. Bagaimana kalau sampai keluar cuma setetes ceduk, nyap-cap itu, pas ditahan sama kalian sisanya itu, bagaimana? Ya wajib mandi tetap, meskipun setetes itu keluarnya. Atau kalian pada waktu tidur, dalam artian mimpi nyaman, tanurok teman-teman, bocah, ya wajib mandi itu. Ataupun tidak, ataupun dalam keadaan terbangun karena sering menghayal, makanya jangan sendirian ya. Jangan sering sendirian, biar tidak sering menghayal. Dalam kondisi bersyahwat ataupun tidak, sama-sama wajib. Min tariqil mu'tadi au ghairihi, min tariqil mu'tadi, keluarnya itu dari jalan yang biasa, ada hinya ya. Min tariqihi, dari jalannya mani, al mu'tadi yang biasa, au ghairihi, atau lainnya. Keluarnya itu dari jalan yang biasa atau yang enggak. Kalau jalan yang biasa kan keluarnya dari zakar. Bagaimana kalau keluarnya itu bukan dari zakar? Ya, yang penting keluar mani itu juga tetap wajib. Contohnya seperti apa? Seperti ka'angkasara, seperti pecah. Solbuhu, apa tulang ekornya seseorang, faharaja, lalu keluar, maniyuhu, apa maninya. Contohnya tulang ekornya di sininya teman-teman ini pecah, pas keluar mani di sini. Itu
Makanya hati-hati teman-teman, kalau tulang ekornya di sini jangan dibuat mainan ini ya. Ini kan karena sumbernya mana dari situ, seret, katanya sih ke sini. Katanya dokter sih gitu. Wa minal mustaraki, dan ialah termasuk dari yang berkongsi juga, al mautu, adapun mati, illa fi syahidi, kecuali dalam keadaan mati syahid. Jadi kalau mati itu juga wajib dimandikan. Kalau mati itu bukan wajib mandi, tapi wajib dimandikan. Yang wajib mandi itu yang hidup. Kalau yang mati wajib dimandikan. Kenapa? Karena tidak ada orang mati itu mandi sendiri. Mun pas berdering mati mandi tibi buru Saudi. Atau bagaimana kalau ada kasus seperti ini? Ada orang mau mati. Saya 5 menit lagi mau mati. Saya mau mandi dulu biar kalian ini yang hidup tidak usah memandikan saya. Mat. Setelah mandi selesai, Allah dojo, mereka ndak berak, mati itu ya, saya mati sudah kan. Bagaimana kalau seperti itu? Apakah tetap wajib dimandikan atau tidak? Wajib, karena meninggalnya itu setelah mandi, bukan meninggalnya sebelum mandi. Kalau meninggalnya itu sebelum mandi, tidak apa-apa. Ada ini Kak, saya pernah baca di kitab apa lupa teman-teman. Ada mayit, ini salah seorang ulama, beliau itu mandi sendiri. Iya, mandi sendiri luar biasa. Dalam matinya saja sudah tidak merepotkan orang lain, apalagi hidupnya. Mandi tibi karena. Tapi kalau sekarang kayaknya buru. Ya kalau ulama enggak mungkin ya. Kalau ulama yang seperti itu mungkin enggak akan kabur. Tapi kalau seperti saya yang ngalama ini, ini pas mandi pas mati lakuna yang jangan besok ya. Ki banyak dosa karena ki banyak dosa. Mau semoga kita semua panjang umur dan selalu diliputi dengan amal-amal yang baik. Walaupun kita bercanda, tapi bercandanya itu adalah tentang ilmu. Itu yang ketiga, yang terakhir, yang kongsi antara laki-laki dan perempuan. Wasalatun, adapun tiga, tahtasu ialah tertentu biha dengan salasa, an-nisa'u siapa perempuan. Yang tiga ini hanyalah an-nisa'u ialah perempuan. Ya betul, tahta an-nisa'u siapa perempuan. Ada tiga, sisanya itu tertentu bagi perempuan. Apa saja itu? Wa iya, adapun yang salasa, al-haidu adalah haid. Jadi kalau haid wajib mandi. Bukan ketika haid yang wajib mandi, tapi ketika selesai haid itu. Apa itu haid? Haid adalah haidun. Haid itu adalah ad-damul khariju, adalah darah yang keluar min imra'atin dari perempuan, balagat yang sampai siapa imra'atis asinina akan usia 7 tahun. Jadi kalau ada perempuan umur 7 tahun lebih kemudian haid, maka ketika selesai haidnya wajib mandi. Dan perempuan yang haid itu juga tidak wajib sholat. Enak teman-teman, tidak wajib sholat, tidak wajib mengkodok sholatnya. Enak. Tapi kalau ada laki-laki, seumpamanya ini laki-laki kan? Takut salah, atau ketemunya, makanya. Kalau ada laki-laki, kenapa tidak sholat? Maaf Ustaz, ditanya Kibi Ubudiyah, kenapa tidak sholat? Maaf Ustaz, saya lagi head. Tidak ada, jangan buat alasan seperti itu. Jadi kalau perempuan masih bisa buat alasan. Kenapa tidak sholat dok? Ustaz lagi head katanya. Kan tak mungkin. Dia benda cek, maka tunggu kok. Kan tak mungkin. Tak mungkin seperti itu. Tapi kalau laki-laki bilang head, itu perlu dipertanyakan. Ari laki apa begini?
Menbebini tuli panjinglah dari dia ya abi mana. Jadi jangan ada alasan kenapa tidak sholat haid Ustaz. Jangan alasan seperti itu, tidak ada laki-laki. Haid ini bukanlah alasan untuk tidak beribadah, tapi haid ini adalah penghalang untuk sholat. Untuk ibadah tidak. Kenapa? Karena ibadah itu tidak hanya tertentu kepada sholat saja, bisa dengan zikir, bisa dengan bersedekah, bisa dengan yang bersuami melayani suaminya dengan ramah, dengan baik. Itu bisa seperti itu, banyak. Bisa dengan mengajar di sekolah dan semacamnya, itu masih banyak. Jadi tidak perlu orang kalau ada perempuan haid memaksakan diri. Saya kalau haid itu kalau tidak sholat kan pasti tidak dapat pahala saya. Lah justru dengan kamu haid dan tidak sholat kamu sudah dapat pahala, kan nyaman ya nak. Kamu santai-santai dapat pahala. Beri saya nyaman kau nyari saya susah. Marah. Itulah manusia. Ipa nyaman tanda. Kadang kan banyak yang menuntut itu perempuan. Enggak, saya tetap mau sholat. Saya kalau ini tidak bisa beribadah nanti. Dikiranya cuma sholat ibadah. Makanya ngaji nih biar paham nih ibadah itu bukan cuma sholat saja, banyak yang lain. Wan nifasu dan nifas. Apa itu nifas? Wadapun nifas addamu adalah darah al-khariju yang keluar akibal wiladati setelah melahirkan. Fa innahu sesungguhnya adapun nifas itu mujibun ialah sesuatu yang mewajibkan lil ghusli untuk mandi qat'an secara pasti. Wajib ini. Ada istilahnya akibah, ada istilahnya ba'da. Kalau akibah itu jaraknya tidak lama, akibah langsung. Setelah ini langsung ini itu namanya akibah. Tapi kalau ba'da itu bisa jaraknya jauh. Sekarang masih lama itu ba'da. Contohnya, kenapa sholat sunnah setelah rawat, sholat sunnah setelah sholat 5 waktu atau sholat sunnah rawatib itu disebut dengan qobliyah dan ba'diyah? Kok tidak disebut dengan qobliyah dan aqrabiyah? Karena jaraknya ketika kita selesai sholat, seumpamanya tadi kita sudah sholat isya ya. Tadi kita sudah sholat isya berjamaah tepat jam 7.00. Setelah itu kalian tidak sholat sunnah ba'diyah, masih sholat sunnahnya nanti ketika jam 3 seumpamanya. Bagaimana? Boleh itu, karena redaksinya di situ adalah ba'da, setelah, selama masih ada dalam kategori isya itu boleh. Tapi kalau akibah itu langsung setelah ini langsung ini, itu namanya akibah. Artinya apa Ustaz? Sama. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama. Sama-sama setelah. Wal wiladatu dan melahirkan. Rembi. Al mashubatu bil balali yang dibarengi bil balali dengan basah. Mujibatun ialah mewajibkan apa wiladah al-mashuba bil balal bil ghusli untuk mandi qat'an secara pasti. Jadi kalau melahirkan dan yang keluarnya itu basah, ya itu wajib mandi. Tapi ada pendapat yang lain, kalau tidak basah, keluarnya itu kering, tidak ada basahnya sama sekali, kering, tidak wajib mandi. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi itu tidak ashah. Wal mujarradatu, adapun melahirkan yang sepi anil balali dari basah,
Mujibatun ialah mewajibkan juga lil ghusli bagi untuk mandi fil asahi menurut kaul yang asah. Ini ada teksnya ternyata. Jadi menurut kaul yang asah, kalau melahirkan itu keluarnya tidak basah sama sekali, menurut kaul asah tetap wajib mandi. Tuh, tapi menurut kaul yang tidak asah itu tidak wajib. Ya bagaimana, kita ikut yang asah saja. Ada yang lebih asah kok malah mau ikut yang tidak asah. Itu. Ada yang lebih jelas, masa mau ikut yang tidak jelas. Faslun wa furudul ghusli wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.